dalam hidupku, kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kasih kami dalam kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus padamu Saya minta kesediaan Kak Margareta membawa kita dalam doa sekalian untuk firman Tuhan, renungannya. Persilakan. Ya, kita satu dalam doa. Ya Allah kami yang baik, Allah yang mengasihi kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, bahkan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang kami rasakan dalam kehidupan kami, khususnya mahasiswa-mahasiswi PKL. Tahun ini Tuhan kami mengucap syukur atas kebersamaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kerinduan kami adalah untuk berkumpul, memuji, bahkan memuliakan nama Tuhan. Tapi ada beberapa teman-teman yang tidak sempat bergabung. Mungkin dengan segala kesibukan mereka, Tuhan, kiranya Tuhan melindungi mereka, memberkati mereka dalam setiap pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan di jemaat di mana Tuhan sudah mengutus mereka. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur di mana pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau memberikan kemampuan, hikmat, bahkan Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini bagi kami. Biarlah kiranya apa yang ia sampaikan menjadi satu kekuatan bagi kami secara pribadi dan juga dalam kami melaksanakan pelayanan kami di tempat kami masing-masing. Kami hanya bisa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kau tutup bungkus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini bagi kami. Kami buka kebenaran firman Tuhan kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Shalom guys, everybody. Oh ya, Kak Mutiara. Halo Kak Mutiara. Shalom Kak Mutiara. Halo Kak Mutiara. Oke. Shalom, perkenalkan nama saya Yosua. Saya dari STT Jeffrey Jakarta. Ada yang ingin tahu lagi status lengkapnya saya? Ya, teman-teman bersyukur ya hari ini kita dapat bersama-sama bersekutu, dapat bersama-sama diberi kesempatan yang bisa. Kan ada teman-teman kita yang nggak bisa nih, yang nggak bisa berkumpul bareng kita. Nanti di bulan depan, kayaknya kita setiap bulan harus buat di persekutuan ini sekali gitu. Nah, nanti semoga di bulan ke depan nanti teman-teman yang lain bisa gabung dengan kita. Nah, mengucap syukur nih, pasti setiap kita punya kesan dan selama kita PKL ini, pastilah
kita mengalami pembaharuan ya. Kayak kita menangkap, oh ini maksud Tuhan, oh ini ternyata ya yang Tuhan maksud. Ketika di SMP aku nggak dapat, tapi kok pas di PKL, kok rasanya kok ada yang lain, kok aku merasa ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, itu yang aku rasakan sih sebetulnya. Nah, sebelum kita masuk ke renungan, mari kita baca firman Tuhan dulu nih. Kita baca firman Tuhan dalam Roma pasal 1 ayat 5 sampai 5, 1 sampai 5. Roma pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kayak saya akan bacakannya bagi kita semua. Salam. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 5, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhannya dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai 5. Nah, guys, ini kan berbicara tentang, kalau kita lihat ya, ini kan berbicara tentang Paulus, di mana Paulus memberikan surat kepada jemaat di Roma ketika itu. Nah, kenapa aku ngambil bagian ini? Kita tahu kan sebelumnya bahwa Paulus itu adalah seorang Yahudi, seorang ahli Taurat, seorang yang sangat mendalami hukum Taurat, dan dia sangat memegang hukum Taurat, dia sangat pintar, dia anak didiknya Gamaliel, dan dia juga sebagai seorang yang menentang kekristenan dan sampai menyiksa, sampai mengejar orang Kristen dan mengupayakan untuk membinasakan mereka ya. Dan kita tahu juga bahwa Paulus yang dulunya Saulus, lalu kemudian ditangkap Tuhan dalam perjalanannya ke Silas, kalau nggak salah ya ke Silas ya. Ya, dalam perjalanannya lalu ditangkap Tuhan. Nah, lalu dirubah namanya menjadi Paulus. Lalu kemudian dari seorang yang besar, dari seorang yang memegang kuat hukum Taurat itu tadi, lalu dipakai Tuhan, diambil Tuhan, dan ternyata dipakai Tuhan gitu. Seorang yang menganiaya orang Kristen, lalu kemudian dipakai untuk melayani Tuhan sebagai alatnya Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi keresahanku mengapa aku melihat ayat ini, kita melihat, aku mau ngajak teman-teman tuh kayak kembali gitu bernostalgia kepada motivasi awal, motivasi mula-mula kita kenapa kita ambil teologi. Tuh, motivasi awal kita apa sih sebetulnya sehingga kita memutuskan untuk mengambil sekolah teologi. Teologi kan sekolah yang atau fakultas yang membahas tentang Tuhan, belajar tentang Tuhan. Nah, kenapa saya bawa ke situ? Karena kenapa aku ngambil ayat ini? Karena bagaimana gitu loh seorang Paulus tuh dapat menangkap panggilan itu, begitu. Nah, aku mau kesaksian dulu nih dikit aja. Nah, aku tuh dulu tuh kerinduanku awal-awal sekali untuk menjadi seorang sekolah teologi, awalnya tuh nggak pengen sama sekali. Awalnya ya, singkatnya mamaku pokoknya bernazar supaya aku menjadi hamba Tuhan. Namun dalam perjalanan SD, SMP, SMA, aku menolak. Aku bilang, aku nggak mau jadi hamba Tuhan. Titik, aku nggak mau, aku pengen kerja, aku pengen cari uang. Dulu aku pengen jadi pilot, waktu kecil. Pokoknya artinya, aku tuh pengen kerja menghasilkan uang banyak. Karena dulu aku kan orang yang cukup nggak berada ya, miskin. Dan pengen aku menaikkan harga diri, martabat ya keluarga begitu. Apalagi anak pertama kan.
Nah, dalam perjalanan tanganku patah, ya nggak bisa karena salah satu syarat menjadi pilot ketika itu harus apa namanya harus nggak cacat gitu. Lalu kemudian dalam perjalanan entah kenapa begitu, entah kenapa sampai lagi SMA SMK, oke lah aku bilang, aku ikut ambil pemuritan di Jakarta. Ada dari GKMI, Sinodek GKMI mengadakan pembinaan untuk seorang anak yang sebenarnya enggak untuk supaya masuk teologi sebetulnya. Cuman dalam GKMI, Sinodek GKMI itu ada pemuritan yang memang memuridkan anak itu supaya mengenal Kristus. Lalu kemudian nanti setelah itu terserah anaknya mau kemana. Nah lalu kemudian aku setelah pemuritan, aku dikirimlah ke Lampung. Dikirim ke GKMI di Lampung, ke Kristi, untuk dimuridkan kembali, dibina. Nah, jadi motivasiku dalam perjalanan untuk sekolah teologi ini, itu motivasiku cuma satu, nyenangin mama. Nyenangin mama supaya oke lah Tuhan, aku ambil teologi ini, nyenangin mama gitu, supaya mama senang, supaya dia bahagia juga, tak ambil. Nah, di Lampung, bulan 10, pertengahan, 20, tanggal 20, mama saya dipanggil Tuhan. Nah, lebih itu pikir gue kan, Tuhan gitu loh. Mama bernazar untuk aku menjadi seorang hamba Tuhan. Dan pastilah dia pengen sekali melihat anaknya berkhotbah begitu depan di gereja. Aku berusaha menuruti keinginan mama. Aku pergilah ikut pemuritan di Lampung. Padahal mama nggak sakit sama sekali pas aku berangkat. Mama nggak sakit sama sekali. Kelihatan sehat-sehat aja, segar-segar aja gitu. Sampai bulan 10 di Lampung, itu cuman saya berangkat 2018 bulan Juli gitu ke Jakarta, dari Jakarta ke Lampung. Nah di Lampung aku berapa bulan sampai bulan 10 mama dipanggil Tuhan. Gila, stres. Itu stresnya bukan main. Karena apa ya? Ya bayangin aja gitu. Apa sih maksud Tuhan gitu? Aku sampai marah gitu. Marah ya, apa gitu loh maksud Tuhan. Sampai pulang ke Putus Shibau, pulang ke kampung. Aku nggak mau kuliah. Memang nggak mau kuliah teologi lagi. Ngapain gitu kan? Tak ada tujuanku lagi. Aku memang nggak ada tujuan. Tujuanku memang cuma mau nyenangin mama. Nah, lalu di bulan 10 2018 itu motivasinya satu, nyenangin mama. Oke. Lalu kemudian di tahun 2019 bulan 2-nya, bulan 2 awal, aku akhirnya memutuskan dalam pergumulanku di kampung, aku berangkat lagi ke Jakarta untuk melanjutkan pembinaan untuk sekolah teologi. Lanjutlah kan. Motivasinya apa? Motivasinya memang aku pengen sekolah teologi, pengen mewujudkan cita-cita mama. Nah, jadi pertama aku berangkat pengen nyenangin mama, bukan keinginanku. Jadi kayak aku cuma berusaha mewujudkan keinginan mama. Nah, keberangkatanku kedua, keinginanku untuk mewujudkan cita-cita mama. Artinya memang apa ya? Memang nggak niat sama sekali sebetulnya gitu. Cuman pengen dapat gelarnya teologi doang, pengen dapat gelarnya teologi. Nah, dalam proses aku akhirnya di Jakarta dibina, dan pada akhirnya aku tinggal bersama dengan Bapak Agus dan Bunda Ros di Jakarta. Banyaklah prosesnya, akhirnya aku sekolah di Jeffrey. Nah, sekolah di Jeffrey itu pun aku kalau ngerjain tugas juga tahu lah kalian, aku sering tanya ke kalian apa ini, malas ngerjain tugas. Malas ngerjain tugas. Apa ya? Ya selalu telat ngerjain tugas, selalu telat. Ngerjain sih, tetap dikerjain semua, tetap selesai juga nih, selesai. Tapi ya nggak serius, ya lihat-lihat di internet gitu kan, karena aku nggak ada gairah sama sekali untuk menggali, untuk mengerjakannya. Nah, pada akhirnya nilaiku juga nggak bagus. Nah, habis itu di akhir-akhir ini semester 6, di semester 6 inilah ketika mau masuk PKL, aku melihat seluruh rangkaian perjalanan yang Tuhan izinkan, Tuhan taruh dalam hidupku. Aku belum cerita tentang keluarga loh, cerita tentang keluarga lain lagi. Keluarga tuh ya ribet pokoknya. Keluarga ribet, dari kecil ribet, bapak dan mama
apa ini itu selek layak segala itu lain cerita lagi. Ini cerita yang berangkat aku kuliah teologi aja. Nah, di Jakarta, puji Tuhannya, aku ya sedikit demi sedikit pelan-pelan tuh kayak berusaha menangkap maksud Tuhan, menangkap sebenarnya maksud ilahi yang Tuhan izinkan, setiap hal yang Tuhan izinkan dalam hubungan hidupku itu apa gitu. Nah, di semester 6 lah, pas masuk PKL ini, aku tuh mikir gini. Aku langsung teringat seperti apa ya, Musa yang bilang dia petah lidah, seperti Yunus yang pokoknya setiap mereka tuh ada aja alasan untuk menolak di dalam Alkitab itu. Dan Musa seperti Yunus yang bilang, masa menyelamatkan mereka yang mereka memang yang layak dan pantas untuk dibinasakan orang-orang Niniwe ketika itu, di mana orang-orang Niniwe itu sangat jahat dan menghancurkan daerahnya si Yunus. Nah, Yunus mau dipakai Tuhan, Yunus yang daerahnya itu dihancurkan oleh bangsa Niniwe ketika itu, bangsa Asyur. Nah, dipakai Tuhan untuk mengabarkan berita kepada Niniwe supaya bertobat. Loh, ngapain gitu loh Yunus ngapain aku menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa yang telah merusak daerahnya gitu. Seperti itu kurang lebih. Nah, menolak banyak upaya yang dia lakukan supaya pergi keluar dari jalur. Ternyata dia mau lari ke Tarsis, lalu kemudian dia dibuang ke laut, diambil ikan, dimakan ikan, lalu kembali lagi lalu melanjutkan perjalanan ke Niniwe. Dalam perjalanan ke Niniwe pun banyak lagi berjuang. Tapi habis itu juga Paulus orang yang apa namanya ya, sebetulnya sangat jauh dari untuk dapat dipanggil Tuhan, seperti itu orang penganiaya Kristen. Ternyata apa ya, setiap orang itu punya masanya, setiap orang itu punya cerita tersendiri dalam pemanggilan Tuhan kepada dirinya. Seperti Samuel menjadi hamba memang diserahkan oleh orang tuanya kan. Samuel itu diserahkan oleh mamanya kepada imam untuk apa? Untuk dididik supaya menjadi hamba Tuhan. Ada juga beberapa yang melalui penglihatan, banyak kan melalui penglihatan. Ada juga yang karena hidupnya itu memang ikut Tuhan, selalu memang benar-benar dia mengalami kedewasaan rohani dalam Tuhan. Nah, dalam kesadaran itu dia pengen melayani Tuhan. Nah, setiap kita pasti punya cerita di mana pada akhirnya membawa kita tuh untuk mengenal Tuhan gitu, untuk ikut melayani Tuhan, untuk ikut terpanggil dalam pelayanan. Tapi sebelum aku ke situ, aku mau tanya, sebenarnya kita ini sudah betul-betul kan memahami bahwa kita dipanggil, atau keinginan, atau keterpaksaan, atau karena ingin memenuhi janji, atau karena nggak ada kerjaan lain, ya melayani aja gitu, masuk teologi aja gitu, macam-macam. Tapi seperti aku tadi gitu, apapun awalnya, seperti kayak karena disuruh, karena janji, karena dipaksa, karena nggak ada kerjaan lain. Terkadang kita harus melihat bahwa itu Tuhan izinkan untuk membawa kita gitu. Terkadang panggilan kita tuh nggak ada nggak di awal perjalanan. Tapi dalam proses, kita baru sadar, ternyata kita dipanggil dalam prosesnya gitu, dalam maksudnya Tuhan. Nah, kita melihat Paulus. Sebenarnya kita melihat Paulus ini apa? Kenapa saya ambil Paulus? Aku melihat Paulus itu satu, dia dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan, oleh kehendaknya Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi hamba. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Untuk apa? Untuk memelihara iman. Nah, jabatan atau untuk menjadi seorang pendeta, kalau kita bisa bilang menjadi seorang pendeta gitu, atau apapun lah dalam setiap gereja kita beda-beda kan namanya. Nah, kita harus melihat seperti nabi-nabi atau rasul-rasul ketika itu, di mana nabi-nabi ketika itu dipanggil, diangkat
menjadi nabi dan rasul ketika itu bukan tentang gelar, guys. Itu bukan tentang gelar mereka menjadi nabi atau gelar mereka menjadi rasul, tetapi fungsi mereka, kenapa mereka menjadi nabi. Fungsi mereka itu apa? Nah, di dalam Roma ini dijelaskan bahwa dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan. Kan di ayat 5, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia. Nah, jabatan rasul itu adalah kasih karunia. Tapi fokusnya bukan di jabatan. Fokusnya bukan di jabatan, namun untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Saya rasa semua kita pastilah sudah menangkap maksud itu. Aku rasa teman-teman semua udahlah pasti menangkap maksud itu. Cuman di perenungan kali ini, aku cuma sebagai sesama rekan anak PKL, cuman sepertinya kita harus bernostalgia kepada motivasi mula-mula kita masuk teologi dan mengapa kita melangkah untuk mengambil sekolah teologi. Seperti itu. Dan percayalah, sampai titik sekarang kita aman, sampai titik sekarang kita tetap bertahan. Percayalah, itu pasti kalau bukan karena karunia Tuhan, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, nggak mungkin. Kalau bukan karena panggilan Tuhan, ya nggak mungkin kita bertahan. Karena untuk menjadi seorang teologi ini kan, seorang hamba Tuhan nih, kita harus merendah diri, memiliki hati sebagai seorang hamba. Kita dilepaskan, kita tetap ada di dalam dunia ini, tapi kita tidak mengisolasi diri kita dari dunia ini. Artinya bahwa kita perlu materi, kita perlu kebutuhan-kebutuhan lain, tetap fokus kita enggak di situ lagi. Itu udahlah, Tuhan pasti cukupkan. Dan pada akhirnya motivasi kita pun benar, mengikut, dipanggil dan melayani Tuhan itu untuk apa itu sudah jelas begitu. Nah, mungkin itu dulu mungkin teman-teman yang dapat bisa aku sampaikan. Mungkin sekarang kita diskusi deh, lebih enak diskusi kayak sharing gitu. Kira-kira kita mau sharing apa? Hey. Iya, shalom semua. Shalom kamu Tiara. Shalom juga Yosua. Terima kasih untuk renungannya. Thank you kamu Tiara. Iya. Iya. Mohon maaf saya off cam karena jaringan. Iya, saya mau sharing bagaimana apa yang sebenarnya memotivasi saya untuk masuk teologis. Bagaimana yang Yosua ceritakan atau yang Yosua saksikan bahwa ketika kita mendengar teologi kan berbicara tentang bukan hanya sekedar kita bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain atau dengan jemaat, tetapi itu justru dari pribadi kita yang mau kita nyatakan ke Tuhan. Betul begitu, Yos? Halo, apakah suaranya kedengaran? Iya, Kak. Siap. Jelas. Ya, jadi di situ saya ketika dikatakan sekolah teologi, di situ saya merasa bahwa ini nggak main-main. Apalagi terus terang saja saya ini orang yang pernah punya akar pahit. Dan akar pahit itu tentu akan menjadi batu sandungan ketika kita tidak mau keluar dari sana, ketika kita tidak mau meninggalkan zona nyaman kita ya di dalam akar pahit itu. Disitulah kita akan merasa bahwa kita itu nggak layak untuk menjadi seorang hamba Tuhan gitu. Apalagi di kita kan masuk tahun 2019 ya, kita masuk 2019. Nah di situ tuh sebenarnya kalau saya boleh jujur, kalau boleh saya cerita, saya tuh baru aja keluar dari yang namanya zona sakit hati, zona di situ saya sedang mengalami satu peristiwa di mana antara batin saya itu, kalau saya katakan sedang mengalami peperangan pada waktu itu. Karena ya saya terpikir dengan keluarga saya juga terpikir dengan
pergumulan-pergumulan yang lain. Dan ketika saya ditawari sekolah teologi, itu ada seorang hamba Tuhan, dia mengirimkan WA kepada saya. Dia bilang begini, kira-kira kamu mau tidak sekolah teologi? Tapi itu WA-nya dikirim ke saya jam 12 malam, bulan 5, saya lupa tanggalnya, itu 2019. Tapi saya tidak langsung merespon WA tersebut. Saya tidak langsung menjawab. Dan ketika saya di WA jam 12 malam, nanti saya balas jam 12 malam besoknya. Dan itu jawaban saya cuman beri saya waktu. Karena saya sudah pernah kalau biasanya orang yang sekolah teologi atau apalagi kalau ketika sudah jadi pendeta, itu kadang ada kita suka dengarkan jemaat yang ngomong gini, itu kalau dia khotbah, dia lakukan nggak itu di kehidupannya sehari-hari. Nah itu yang sebenarnya salah satu yang saya hindari gitu. Ditambah lagi akar pahit yang tadi saya jelaskan. Dan puncaknya memang itu di 2018-2019. Di situ memang saya nggak bisa benar-benar sudah nyerah gitu. Sudah nyerah dengan keadaan, sudah nyerah pokoknya dengan berbagai hal. Ya, saya pikir begini, teman-teman saya usianya 28 tahun, mereka udah kerja, udah ada yang bahkan udah berumah tangga ya. Saya bukan memikirkan soal berumah tangga, tapi yang saya mau pikirkan itu saya juga mau bebas, mau mencari seperti teman-teman saya. Mereka bisa ngekos sekalipun mereka tuh nggak bisa lihat. Nah, tapi berbagai motivasi itu nggak saya pedulikan teman-teman, dan di situ saya merasa saya harus keluar, saya nggak bisa. Sampai pada akhirnya saya konsultasi dengan orang tua angkat saya di sini, Pak Ritson. Ada satu bahasa yang beliau keluarkan, yaitu jangan sampai Tuhan bosan. Tuhan sudah berkali-kali kasih kesempatan, karena sebelumnya dari tahun 2018 juga saya sudah ada tawaran, tapi saya tetap nolak. Bahkan dulu cita-cita saya mau masuk di UT, di Universitas Terbuka, dengan jurusan bahasa Inggris. Di situ dulu saya berpikir, kalau kita belajar bahasa Inggris itu pasti kita kerjanya ya jujur aja dapat duit banyak gitu, karena orang yang kalau berhubungan dengan bahasa Inggris itu pasti akan berkomunikasi dengan atau berinteraksi dengan orang-orang luar negeri, dan itu pasti kerjanya bagus-bagus gitu, dan ya penghasilannya juga bagus. Nah, tetapi yang menjadi motivasi utama saya memang saya udah mau keluar, saya tidak mau sekolah lagi gitu, saya mau cari kerja aja gitu. Pada akhirnya orang tua angkat saya, Pak Ritson itu katakan kepada saya, jangan sampai Tuhan bosan. Kamu bisa bayangin bagaimana kalau seandainya Tuhan bosan dengan kamu, apa yang akan terjadi? Di situ saya tidak bisa tidur, saya semalam itu bergumul, Tuhan gimana? Apa yang harus saya lakukan? Saya mau sekolah teologi tapi dengan kondisi hati yang tidak enak gitu. Kondisi hati yang tidak tidak dalam keadaan baik lah, katakan seperti itu. Nah, saya teringat dengan perumpamaan tentang talenta. Mungkin kita semua sudah tahu ya tentang orang yang dikasih talenta satu, tapi dia justru menguburkannya ke dalam-dalam. Dan apa yang terjadi dengan orang ini di dalam perumpamaan itu, firman Tuhan katakan, campakkanlah orang yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, itu yang saya ada di dalam bayangan saya pada waktu itu. Lalu saya sempat istilahnya kayak main tawar-menawar lagi sama Tuhan. Gini, oke lah Tuhan, saya tidak sekolah teologi, tapi saya mau tetap bertahan di sini. Saya mau melakukan apa yang ya intinya yang baik lah. Tapi tetap aja kayak di dalam hati saya itu kayak ada sesuatu gitu. Lalu kemudian saya mengalami satu mimpi ya. Pokoknya kalau saya mau ceritain itu panjang banget. Gitu. Jadi Tuhan menegur saya dengan berbagai hal. Lalu ya seperti itu tadi dikatakan, ingat cerita Nabi Yunus. Lalu kemudian bagaimana sih Nabi Yunus itu, apa risikonya ketika dia menolak panggilan Tuhan. Jadi berbagai motivasi di tahun 19 pertengahan itu sebelum kuliah itu sudah istilahnya saya sudah kenyang dengan motivasi itu, tapi
ya saya aja masih kekeh gitu. Saya tetap nggak mau. Saya maunya itu kerja seperti teman-teman saya yang lain gitu. Dan puji Tuhan setelah beberapa tahun masuk kuliah dan kita tahu bersama ya pada awal 2020 ketika kita menginjak semester 2 di situ kan kita harus kuliah secara daring, secara online. Nah, itu merupakan pergumulan besar juga untuk saya karena eh, saya harus mengandalkan orang yang bisa melihat karena pada waktu itu saya belum bisa masuk sendiri. Dan ada satu momen di mana saat itu sama sekali tidak ada orang di dalam ruangan tersebut. Itulah mungkin teman-teman kalau pernah bertanya kenapa saya suka sekalinya keluar lambat masuk, bahkan lambat banget ya karena pada awal itu saya memang masih membutuhkan bantuan orang lain dan saya sampai nyerah. Nah, singkat cerita beberapa kali saya capek, saya drop, bahkan saya pengen mundur. Saya doa sama Tuhan, tapi yang terjadi apa? Saya seperti mengalami satu mimpi ya. Saya juga nggak berani mengatakan bahwa mimpi itu dari Tuhan nggak. Tapi setiap kali saya mengatakan bahwa saya ingin mundur, saya nggak mau lagi, saya nggak bisa, nggak kuat. Itu pasti saya selalu mimpi saya dipukuli sampai badan saya itu sakit semua. Bahkan pagi itu berasa gitu, sakitnya itu berasa gitu. Terus saya beberapa kali begitu ketika saya memutuskan saya udah nyerah, saya udah capek gitu. Pasti saya mimpinya seperti itu. Dan pada akhirnya saya ingat di dalam Lukas 16 ayat 10 yang mengatakan kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Dan ya selama praktik juga puji Tuhan saya banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran penting ya di mana saya harus keluar dari komunitas saya atau dari tengah-tengah ya komunitas tunanetra dan saya harus berhadapan dengan orang-orang yang karakternya beda-beda. Saya harus berhadapan dengan orang yang ada yang diam, ada yang memang banyak bertanya, bahkan ada yang lebih aktif lah katakan seperti itu. Nah, di situ saya benar-benar merasakan bahwa ya itu loh. Jadi untuk melayani kita tuh jangan hanya sekedar seperti tong kosong nyaring bunyinya ya, tapi di dalam pelayanan itu kita harus berbuat sesuatu. Nah, satu pengalaman yang saya tidak lupa ketika saya sedang ngajar adik-adik sekolah minggu, ternyata apa yang terjadi itu mereka berantem dan saling baku lempar-lempar Alkitab. Dan itu hal yang saya secara pribadi itu nggak kuat ya, saya sampai menangis gitu. Saya bilang, aduh Tuhan, saya nggak bisa begini itu loh. Tapi puji Tuhan ada beberapa teman yang terus kasih semangat sambil katakan ya itulah ada cara Tuhan untuk memproses, membentuk kita gitu loh. Karena kalau sesama orang yang nggak melihat mungkin bisa saya bisa pahami. Tapi ini mereka anak-anak sekolah minggu itu mereka orang melihat dan di tengah-tengah saya sedang ngajar waktu itu mereka berantem dan yang terjadi itu yaitu saling lempar-lempar Alkitab gitu, saling pukul bahkan saling kata-katain. Nah terus semalam itu saya bergumul, Tuhan apa ya yang kira-kira harus saya lakukan untuk bisa membuat supaya mereka ini semangat, membuat supaya mereka ini bangkit kayak gitu. Nah, jadi dari situ saya belajar untuk terus melihat ya bahwa sebenarnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu bukan hanya Tuhan mengizinkan ketika kita mengalami sesuatu yang baik, ya kita akan di situ-situ aja. Tapi di dalam pelayanan itu dari situ kita belajar bahwa itu adalah gambaran dari jemaat di mana Tuhan akan mempercayakan kita gitu. Dan ya seperti yang Yosua katakan, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan itu butuh perjuangan, bukan hanya perjuangan yang dari luar artinya yang nyata dilihat orang, tapi perjuangan yang terpenting adalah bagaimana kita berjuang dari dalam diri kita sendiri. Orang melihat kita, perjuangannya luar biasa seperti ini, tapi ternyata dari dalam hati kita sendiri kita masih belum bisa menjadi motivasi. Dari situ saya juga belajar bahwa untuk menjadi berkat bagi orang lain, kita harus menjadi berkat untuk diri kita sendiri terlebih dahulu.
Ya, mungkin itu yang dapat saya sharingkan dan terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk setiap supportnya untuk yang boleh diberikan kepada saya. Sekali lagi terima kasih Yosua untuk renungannya, sangat memberkati sekali untuk kita semakin kuat di dalam pelayanan. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Mutiara untuk ceritanya, dan pastilah teman-teman juga terberkati. Saya juga terberkati dengan cerita Kak Mutiara. Kita tahu sendiri Kak Mutiara, kita kenal kan. Dan inilah Kak Mutiara udah sampai sekarang. Kak Mutiara. Mungkin ada teman-teman lain yang mungkin mau sharing, saling meneguhkan lah satu sama lain. Mungkin ada pengen berbagi cerita mengenai tadi, mengenali panggilan tadi. Bagaimana Tuhan memanggil kita. Atau apapun yang lain boleh lah. Dalam PKL-nya, bagaimana yang dirasakan saat ini. Silakan. Jangan ragu-ragu Kak Margareta. Samuel, Echa, Selvi, Katarina. Halo Katarina. Halo teman-teman, halo Yos. Maaf ya, baru bisa join. Nggak apa-apa, kami tadi udah sepakat. Nggak apa-apa. Kan kita yang nggak sibuk ya, duluan lah. Yang sibuk ya Kisul. Bu Gem sibuk soalnya. Enggak juga sih, tadi kebetulan ada pelayanan ini juga masih ada acara kayak masak-masak gitu, Bah, jadi bantu ibu-ibu. Ya udah nggak apa-apa kalau sibuk deh, dilanjut saja. Itulah aku udah buat alarm, cuman aku buat alarm untuk jam 3 karena ini kan ikut ini pertemuan inilah, maksudnya buat teman-teman ketemu sama teman-teman. Rupanya HP ku kasih tinggal di kamar. Begitulah. Nggak apa-apa, santai. Ya aku ngikut aja lah dulu teman-teman. Oke, siap. Hari ini kita sudah sharing tadi, dipimpin oleh Yosua. Thank you Yosua. Mungkin kalau tidak ada yang mau menyampaikan kesaksian atau apa, kita langsung persingkat saja waktunya, karena kemungkinan ada yang mau kegiatan, ada yang mau bantu-bantu, karena apa ya? Karena kita tinggal di tempat orang, jadi ya ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, apalagi yang cewek-ceweknya harus masak dulu ini. Udah jam 5, kalau di sini ya Bukan berarti cowok-cowok bebas ya. Kita juga kerja di sini. Oke. Masak juga saya, boy. Ya betul, Cek. Sama saja. Maksudnya porsi kita kalau kita tinggal dengan orang jadi tetap sama saja. Oke, kita mau dengar bahan doa saja dulu. Kalau ada yang mau menyampaikan bahan doa, setelah semua kita menyampaikan bahan doa, nanti kita lanjut dengan doa bersama dan langsung kita tutup. Terus kita cari minggu depan lagi. Kapan? Bulan depan ya? Bulan depan siapa yang akan bawa renungan. Jadi kan rencananya mau 2 kali sebulan. Apakah kita setuju dengan itu atau tidak? Kalau tidak setuju ya cukup sekali saja di akhir bulan. Nanti kita bicarakan di ending. Nah, kalau ketemu begini tuh secara nggak langsung mengasah kita untuk bisa pimpin renungan, berkhotbah juga ya secara tidak langsung ya. Oke, kalau ada yang mau menyampaikan bahan doanya duluan, silahkan. Kamu Tiara ada nggak? Bahan doa? Ya, silakan Selfie. Ya, terima kasih buat kesempatan. Motor ada, mobil ada. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur Tuhan baik bagi saya dan keluarga saya di sini. Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan. Ya, tentu saja bukan karena saya hebat, tapi karena anugerah Tuhan. Saya minta dukungan doa dari teman-teman dalam pelayanan saya. Ya, cukup padat sekali dari hari Senin sampai hari Minggu. Kadang saya juga tidak istirahat. Ya, benar juga seperti Pak Azan, kalau kita udah keluar itu sudah siap fisik, siap mental. Saya benar-benar ditempa di sini. Walau dulu pas di asrama kan tidak terlalu banyak pelayanan, tapi di sini ya luar biasa juga.
luar biasa juga pengalaman yang diberikan. Saya minta dukungan dari teman-teman supaya Tuhan berikan saya kekuatan, kesehatan, supaya semangat melayani. Karena saya melayani di 4 pos dengan jarak yang sangat jauh, bukan dekat-dekat antara pos yang satu dengan pos yang lain, ya kira-kira sampai 50 lebih kilo lah gitu. Ya, 50 lebih kilo untuk sampai di pos yang satu. Melayani 4 ini juga luar biasa. Itu saja dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Selfie. Kita ingat baik untuk mengingat juga bagi kita, karena setiap malam pasti kita semua berdoa, toh pagi-pagi juga berdoa. Jadi jangan lupa dicatat bahan doa dari teman-temannya. Jadi bawa itu dalam doa. Selain kalian, bukan kalian, saya juga termasuk. Selain kita mendoakan jemaat kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang PKL. Kita lanjut, ada lagi, siapa lagi yang mau menyampaikan? Silakan kamu Tiara. Kak, boleh nambah satu? Boleh Selfie. Ini Tolong, masih buka. tolong doakan mama saya kemarin baru pulang dari rumah sakit opname selama 2 hari karena kurang darah. Minta dukungan doa supaya dalam pemulihan Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan supaya bisa melayani dengan seperti biasa. Terima kasih. Oke, baik Selfie, terima kasih. Kita ingat baik untuk mamanya Selfie. Proses pemulihan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Silakan, ada yang lain? Kamu Tiara ada nggak? Kamu Tiara. Kak. Kalau Deli dari belum siap, yang lain Katarina dulu ada boleh? Deli Katarina ada nggak? Ya, makasih teman-teman untuk kesempatannya. Maaf ya aku nggak ngasih. Aku udah di kamar sini, mau kasih kamera, aktifin kamera takutnya langsung keluar nanti. Ya, tidak apa, tutup aja deh, nggak apa-apa. Ya, makasih. Jelas ya suaraku? Jelas sekali. Jelas Kak, jelas. Ya, pertama saya senang sekali ya, bersyukur sekali khususnya bisa ketemu sama teman-teman meskipun minta maaf sebelumnya saya tidak begitu respon di grup, tapi saya mengikuti kok meskipun saya tidak merespon, dan saya minta maaf dengan hal itu dan minta dukungan doa dari teman-teman. Saya benar-benar kesaksian sedikit. Pertama datang di teras baru, kan di tempat saya PKL itu namanya GKI Teras Baru. Terus belum sampai seminggu, saya kayak ketawa sendiri lah, kayak tiba-tiba, aduh baru aja seminggu gitu, belum sampai seminggu, kayak gimana rasanya kan? Saya udah mulai ketakutan gitu, karena jemaat di sini bisa dibilang golongan A lah ya. Jadi jemaatnya banyak sekali dan kegiatan benar-benar padat, apalagi di minggu. Sampai saya bilang, kayak ada rasa saya kayak apa ya, bisa nggak ya saya sampai di bulan 12 kayak gitu. Kayak udah belum apa-apa. Sampai saya bilang, setengah saya mikir gitu, terus saya mikir lagi, kamu nih belum apa-apa nih, kayak itu kan. Jadi yang ada dalam hati pikiran saya sampai sekarang ini, saya benar-benar bergumul kayak apa yang saya kasih gitu buat jemaat di tempat ini gitu. Dan terkhususnya saya benar-benar bergumul untuk pelayanan, karena puji Tuhan juga banyak dilibatkan dalam pelayanan. Kesaksian sedikit, pertama baru datang dan di hari Minggu baru perkenalan di situ, lalu di sorenya Katarina disuruh pimpin pujian kan di ibadah umum kedua. Saya sudah kayak mulai panik, gemetar, ini saya belum tahu gitu, belum tahu apa yang kayak susunan acara segala macam itu saya sudah panik. Tapi saya
terberkati secara khusus sampai sekarang. Makasih secara khususnya buat Kak Margareta. Aku jadi saya pernah lihat status Kak Margareta ya. Dia bilang begini, Tuhan tidak hanya pakai Tuhan tidak hanya pakai kita dalam pelayanan dengan kekuatan kita aja ya, kelebihan kita, tapi Tuhan juga bisa pakai kita dengan kelemahan kita. Di situ sampai sekarang saya kayak teringat di situ, itu kayak termotivasi lah di situ. Saya kayak mulai berpikir ke depannya lagi gitu. Yang namanya pelayanan pasti kita semuanya diperhadapkan dengan situasi. Mungkin teman-teman lebih lagi ya, mungkin lebih pelayanan di sana mungkin lebih berat dari saya, dan mohon doanya biar saya lebih kuat, khususnya kesehatan juga, dan tetap mengandalkan Tuhan selagi gitu. Dan saya tidak bisa kayak berharap dengan kekuatan saya sendiri gitu. Dan minta dukungan doa dari teman-teman juga, karena seperti yang saya bilang tadi, karena pelayanan di sini kalau bisa dibilang ya benar padat sekali gitu. Beda dari tempat Katarina gitu di Kalimantan Barat gitu. Di cerita sedikit dari pelayanan, 1 minggu itu full banget, karena di hari Minggu paginya sebelum hari Minggu saya disuruh pimpin renungan, habis itu sekolah Minggu, ibadah, karena di hari Minggu di sini ada ibadah dua kali. Jadi habis ibadah Minggu kedua, sorenya, jadi pulang ibadah sekitar jam 12, pergi perkunjungan, habis perkunjungan, pergi perkawan, ibadah perkawan, habis ibadah perkawan, jam 4 ibadah umum kedua, habis itu malamnya lagi ibadah kelompok doa, dan benar-benar bisa istirahat itu di hari Senin sama hari Selasa, karena di hari Rabu udah mulai pelayanan kunjungan, hari Kamis udah doa, hari Jumat ibadah remaja, dan Sabtu ibadah pemuda. Itu benar-benar saya bergumul dan minta dukungan dari teman-teman biar saya bisa kuat gitu, biar bisa pelayanan dengan baik juga, dan untuk keluarga juga. Dan mungkin itu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah boleh mendoakan dan memberikan kesempatan ini. Ya, thank you Katarina. Kita sudah dengar apa yang sudah disampaikan oleh Katarina, bahan doa-doanya juga. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Ya, itu tadi. Kenapa saya sering senang sekali membuat kata-kata, karena otak saya ini selalu menyusun sesuatu. Jadi apa yang saya terapkan, apa yang saya sampaikan di status itu didoakan dulu supaya tetap berkati orang. Ya, teman-teman yang lain juga jangan lupa ya share saja apa yang bisa teman-teman mau share, karena kita tidak tahu siapa yang akan membaca status kita dan apa pergumulan mereka. Pasti ada di antara beratus-ratus orang yang ada di kontak. Merasa penting banget ya. Itu pasti ada 1-2 orang yang merasa bahwa wah, terima kasih Tuhan karena bisa dapat Tuhan. Oke, yang lain silahkan. Kamu Tiara silakan Kak. Boleh Kak Mutiara, selfie udah. Desli, Deli. Ya, Kau Yos ada nggak Kak? Yosua ada nggak? Samuel, siapa ada nggak? Aku ada sih, apa ya? Kayak tolong doakan teman-teman supaya satu untuk adik-adik, adikku yang nomor 2 dia tentara, tugas di Jakarta, tapi sekarang di Papua, penugasan 1 tahun. Nah, habis itu adikku nomor 3 dia SMA kelas 2, tolong doakan. Karena kami misah semua satu sama lain. Habis itu yang paling kecil dengan bapak. Nah, tolong doakan supaya kami pun sehat-sehat dan tetaplah relasi kami sebagai kakak adik tetap baik. Lalu kemudian doa untuk aku apa ya, kayak semakin dimantapkan gitu loh dalam
panggilan, semakin dimantapkan dalam keseriusan menanggapi panggilan. Seperti itu sih. Dan itu sih, itu aja. Ya, thank you Yosua, kita ingat baik. Ya, silakan Desli. Tutup kamera ya. Ya, terima kasih teman-teman untuk kesempatannya. Seperti bahan doa dari saya, seperti teman-teman juga pasti memiliki pergumulan, apalagi sekarang lagi PKL kan. Yang pertama kalau dari saya, karena di sini itu gimana ya, mereka kayak misalnya kita dikasih jadwal, terus itu orangnya memang ada, tapi kayak kamu lah gitu. Padahal ini kan sudah mulai 5 menit lagi ibadah gitu kan. 5 menit lagi ibadah, terus kita langsung disuruh-suruh, kamu lah katanya, kamu lah bawa WL. Jadi kayak ini kayak aduh. Jadi misalnya selesailah ibadah situ. Pastinya kan kita belum ada persiapan. Jadi apa yang kita tampilkan tidak maksimal begitu. Jadi aku ini orangnya insecure, terus overthinking lagi. Itu yang bikin aku kayak setiap malam overthinking. Aku bilang, Tuhan, kenapa begini? Aku tadi apa yang aku bilang di ibadah gitu. Jadi itu terus setiap malam yang aku pikirkan, Tuhan berikan aku hikmat, berikan aku kesabaran untuk setiap pelayanan yang ada. Sama kayak teman-teman yang lain di sini juga padat sekali. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Minggu itu ada ibadah pagi dan sore, ibadah umum begitu. Jadi baru pastinya setiap ibadah itu pasti ada aja nama aku, ada aja namaku. Itu yang buat aku kayak gimana ya, aku minta dukungan doa dari teman-teman supaya aku ditambah-tambahkan hikmat lagi. Malah aku yang waktu sebelum PKL aku minta sama Tuhan supaya aku nggak dikasih banyak-banyak pelayanan begitu, tapi Tuhan kayak gimana ya, makanya aku pernah bilang ke Kak Yos, bilang, Tuhan tahu benar kenapa Tuhan taruh aku di tempat yang kayak gini. Kalian kayak Kak Yos, Kak Margareta, malah kayak di tempat yang santai gitu. Aku yang kayak nggak tahu apa-apa, belum apa dewasa semuanya, tapi aku kayak kenapa aku ditaruh di tempat seperti ini gitu. Jadi teman-teman, itulah pergumulan aku. Mungkin itu saja. Terima kasih. Thank you Desliana. Kita ingat baik apa yang menjadi bahan doa yang sudah disampaikan oleh Desli. Yang lain? Dari Samuel? Kakak Deli mungkin? Deli? Sam, jangan kasih orang lain, kau juga. Kalau dari aku sih ya, kita semakin giat ya dalam PKL ya selama 6 bulan. Terus kita harus memahami setiap karakter, baik itu karakter jemaat, baik itu karakter ya dalam dunia pelayanan kita lah di gereja masing-masing. Tetap kuat, tetap semangat, ya berikan hikmat aja sih ya, bagi teman-teman aja. Itu aja sih, Mar. Thank you Samuel atas bantuannya. Yang lain masih ada? Iya, shalom. Shalom, silakan Tiara. Silakan Kak. Ya. Apakah suaranya saya kedengaran? Jelas Kak. Iya. Satu, aku meminta dukungan doa teman-teman semua supaya di dalam pelayanan itu saya kadang situasi dan kondisi itu cenderung mempengaruhi banget ya, baik dalam keluarga, dalam lingkungan, atau dalam apapun itu. Bahkan jujur akhir-akhir ini aku itu sulit untuk mengendalikan emosi gitu. Jadi yang pertama aku minta dukungan teman-teman semua supaya aku tuh diberikan
hikmat sama Tuhan bagaimana caranya supaya aku tuh bisa, terutama itu sebelum menguasai atau sebelum menjadi seorang pemimpin, bagaimana caranya aku bisa menjadi pemimpin atas diri sendiri. Itu pokok doa yang pertama. Terus pokok doa yang kedua, aku minta dukungan doa juga. Ibuku di kampung sering sakit, sementara aku dan adikku itu di Jakarta, jadi otomatis mereka di rumah itu nggak ada yang istilahnya nggak ada yang temenin. Kalau bapakku pergi kerja, ibuku di rumah sendiri. Ibuku juga kalau ada kayak semacam panggilan baru kerja gitu. Tapi beberapa hari belakangan memang sering sakit. Terus juga mohon doanya untuk adikku yang sedang dalam proses pemulihan juga bermasalah ginjalnya. Ya itu mungkin yang bisa aku sharekan ke teman-teman. Terima kasih. Mar, sama doakan itu buat kampus kita, sama dosen-dosen yang ada di Jakarta, sama Pak Jan. Ada lagi yang lain? Masih ada, Deli? Kalau tidak ada, saya. Oke. Terima kasih. Mungkin yang teman-teman lihat saya di sini seperti apa ya? Bahagia begitu, pelayanannya baik. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang memang menjadi pergumulan saya secara pribadi. Di sini saya bersyukur karena Tuhan menempatkan di tempat yang ya benar menjadi kebutuhan. Kita harus ingat bahwa ketika Tuhan menempatkan kita di suatu tempat, itu memang tempat yang harus kita tempuh supaya membentuk kita. Jadi di sini saya rasa bahwa pembentukan Tuhan itu luar biasa pada diri saya secara pribadi, di mana saya memandang kalau menjadi seorang hamba Tuhan itu sepertinya enak ya, dilihat orang terus berdiri di depan mimbar berbicara. Saya tidak pernah mengerti apa itu pakaian hamba yang selalu disampaikan oleh dosen-dosen di kampus. Apa itu pakaian hamba? Kita kalau melayani harus menggunakan pakaian hamba. Dan di sini baru saya merasakan bahwa benar pakaian hamba itu seperti ini. Pakaian hamba itu ternyata kamu ditempatkan menjadi orang yang penting di gereja, itu tidak menutup kemungkinan kamu mengerjakan hal paling kecil dan paling tidak mau orang kerjakan. Itu harus kamu kerjakan. Itu saya pelajari dari Ibu Gembala dan Bapak di tempat ini. Saya bersyukur ditempatkan bersama dengan mereka berdua. Ya, saya perkenalkan, mungkin Desliana dan Deli sudah kenal sosok dua orang hebat yang bersama-sama dengan saya di tempat ini. Saya mengatakan mereka adalah dua orang yang hebat karena memang benar dari mereka saya belajar. Ibu Pendeta Deserlin Buter adalah ketua klasis di tempat ini, tetapi juga sebagai Ibu Gembala di tempat ini. Ketua klasis itu ketua daerah ya guys. Jadi terus Bapak juga, Bapak Gembala, dia juga sebagai sekretaris daerah di daerah Teluk Cendrawasih, tetapi sebagai gembala juga di tempat ini. Tetapi yang saya lihat ketika mereka melayani, di mana ibu seharusnya orang yang penting. Ibu Gembala itu adalah orang yang seharusnya kita hormati dan hargai karena jabatannya. Tetapi ketika dalam jemaat, itu tidak ditampakkan oleh beliau. Jadi itu membuat saya merasa bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Begitu. Karena memang ketika kita memberi diri kita mau melayani, segala hal yang membuat kita meninggikan diri itu kita tanggalkan. Jabatan itu sudah tidak penting lagi. Karena yang harus kita tunjukkan ya pakaian hamba tadi di depan. Supaya orang melihat bahwa benar, inilah hamba yang memang benar diutus. Saya bersyukur sekali ditempatkan dengan mereka berdua. Walaupun di hari pertama itu saya sudah ngos-ngosan karena memang ada acara besar yang termasuk besar sudah di jemaat ini karena mereka hanya jemaat kecil, beberapa orang saja yang ada di jemaat. Tetapi iman mereka sangat luar biasa, itu yang membuat saya sangat kuat. Terus yang menjadi pergumulan saya, tolong doakan dalam pembentukan atau menyusun khotbah itu
semua tema sudah dipersiapkan. Jadi kita ayat tema itu sudah disiapkan oleh gereja, BPJ dan juga hamba Tuhan di tempat ini. Jadi kita harus tinggal mengikuti dan kita gali saja ayat itu. Dan itu menjadi pergumulan saya secara pribadi karena susah sekali untuk bisa menyelami tema yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Bapak ini apa dan apa maksudnya. Beliau supaya kita membahas tentang ini sampai di mana kita harus menggali, sampai di mana poin-poin yang harus kita tentu ke jemaat itu yang jadi satu pergumulan saya secara pribadi dalam pemimpinan dan puji Tuhan nanti tanggal 21 itu pertama kali saya khotbah tanggal 21 Agustus dan temanya tentang penginjilan. Tolong doakan supaya Tuhan menyertai berkati. Terus yang kedua, supaya Tuhan memberikan saya kepercayaan diri. Karena gimana ya? Ketika berkhotbah, mereka adalah orang-orang penting dan di tempat ini ketua daerah berkhotbah dengan gaya mereka berkhotbah itu membuat saya minder. Jadi saya mau nangis, Tuhan, seperti saya jadi bodoh gitu. Saya seperti menjadi tidak punya apa yang harus saya sampaikan dan semua hal yang saya pelajari sebelumnya itu seperti hilang plong. Teman-teman, sorry, jadi tidak ada lagi rasanya yang saya pikirkan dalam otak. Mungkin, tetapi yang teman-teman lihat, ya yang saya tampakkan adalah apa yang bisa memberkati orang, membuat orang suka kita. Tapi di sini kita bisa meluapkan apa yang kita rasakan satu dengan yang lain. Kita bersyukur atas kesempatan, kita bisa duduk bersama, dan kita bersyukur terus itu. Dan Kak, suaranya hilang-hilang, Kak. Mungkin di dekat ini. Oke, yang selanjutnya tolong juga doakan saya bersama dengan jemaat. Saya di sini tinggal dengan jemaat ya, bukan dengan gembala. Itu yang menjadi satu pergumulan. Kalau mungkin kita tinggal dengan gembala, hal-hal ada saja hal-hal yang mereka tutupi. Tetapi ketika kita tinggal dengan jemaat, mereka yang melihat ketika saya berbicara di depan, saya tinggal dengan mereka. Tapi ketika kita tinggal dengan gembala, dengan asisten dan hamba-hamba Tuhan, ada hal-hal yang mereka bisa tutup dari jemaat. Karena kelemahan gembala itu tidak boleh dilihat oleh jemaat. Tetapi kelemahan saya langsung diperhatikan oleh jemaat itu yang menjadi pergumulan saya secara pribadi di tempat ini. Tolong bantu saya dalam doa. Terus selanjutnya berdoa juga buat adik, di mana semester depan seharusnya sudah selesai. Kita doakan skripsinya supaya Tuhan memberikan hikmat bagi beliau untuk bisa menyelesaikan skripsinya dan bisa lulus wisuda dalam tahun ini. Terus berdoa juga untuk mama, di mana kemarin beliau masuk rumah sakit itu tiba-tiba sekali tensi, tekanan darahnya naik dan tinggi sekali. Beliau sempat tidak sadarkan diri, tapi puji Tuhan hanya menginap 1 malam saja di rumah sakit dan bisa pulang. Itu semua karena kebaikan Tuhan dan juga pertolongan Tuhan. Itu yang menjadi bahan doa saya. Semua kita doakan. Dan yang selanjutnya bahan doa, kita juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kita yang tidak sempat hadir. Ada Evo, ada Asnat, ada Yumi, ada juga Ruben. Mungkin mereka dengan segala pergumulannya mereka masing-masing. Kita tidak tahu. Ada Yesi, saya lupa. Yesi juga di ruang tunggu, kita serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biar apa yang menjadi pelayanan mereka diperlengkapi oleh Tuhan untuk menyelesaikan pelayanan dengan baik. Seperti apa yang kita semua harapkan. Terus kita juga berdoa untuk dosen-dosen di mana dalam awal bulan ini akan mengadakan kelas tatap muka dan ada juga yang hybrid. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini ada dari Selfie, tolong doakan untuk siapa Bapak Gembala. Bapak Gembala yang ada di jemaatnya Selfie, di mana beliau ditinggal oleh istrinya dan teman seminggu setelah saya. Oke. Kita tolong bantu dalam doa Bapak Gembala, semoga Bapak Gembala terus dikuatkan oleh Tuhan. Terus yang selanjutnya
pembangunan kampus kita juga serahkan. Semua staf-staf yang ada di kampus jangan lupa kita doa. Karena semua itu penting untuk kita doakan. Teman-teman yang ada atau masih ada mau menyampaikan bahan doa, disilakan. Jika sudah tidak ada, kita akan doa bersama. Ya. Apakah ada? Ya, silakan ya. Jadi satu kemarin kan saya kan jalan ada kegiatan di rapat gitu dengan Bapak Gembala. Nah, Bapak Gembala duduk di sebelah dengan ya jemaat dan gembala yang lain. Nah, dengan Bapak Gembala yang lain dan cerita-cerita lah begitu kan tentang anak-anak PKL yang pernah ada di sini begitu. Nah, dan dalam cerita mereka kan pakai bahasa Jawa, jadi sebagian tangkap kan pakai bahasa Indonesia juga. Yang mereka karena kan Bapak Gembala tempat saya di sini kan adalah ketua PGMW di sini, PGMW di daerah sini, PGMW bagian di KMI. Nah, yang mereka rindu sebenarnya anak-anak PKL itu dalam pembicaraan mereka yang saya dengar, mereka tuh rindu anak PKL itu bisa khotbah, bisa melayani, bisa. Nggak perlu diragukan. Apapun itu namanya juga anak PKL walaupun nggak begitu mantap dalam pemadarian, oke lah. Tetapi seringkali yang menjadi kekurangan dari anak PKL yang mereka lihat seringkali itu adalah satu spiritualitas. Spiritualitas dari anak PKL itu sepertinya kayak lu bisa khotbah gitu, lu bisa ngomong, bisa. Tapi spiritualitasnya kosong, kayak hampa gitu ya. Jadi PKL itu asal PKL doang yang penting jadi. Nah, itu kayaknya kita berdoa bagi untuk kita semua. Satu spiritualitas, dua supaya kita tuh dikasih hati menghamba gitu. Tadi seperti kakak bilang, hati menghamba yang apapun gitu mau dikerjain. Habis itu kita diberi hati yang menghormati orang-orang tua, begitu inisiatif dan lain sebagainya. Itu sih spiritualitas tadi yang menguatkan. Ya, terima kasih Yosua sudah mengingatkan kita untuk bahan doa tersebut. Deli. Kakak Deli. Tadi Deli ada chat, tolong doakan saya dalam pelayanan. Mungkin beliau lagi sibuk ya. Supaya semangat. Oke. Semangat Deli, semangat. Ya, tetap semangat dan sama-sama semangat. Ya, kita mau berdoa bersama-sama. Ya, silahkan nyalakan mic-nya semua supaya kita dengar masing-masing kita berdoa. Tidak apa-apa. Nanti yang akan mengaminkan doa kita, saya minta dengan penuh kasih kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan yang akan mengaminkan doa kita. Kenapa? Oke lah, siap. Iya, ya harus siap. Oke, siap. Ya, kita mau berdoa bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Yosua yang akan mengaminkan doa kita dan langsung menutup masuk ke Tuhan sidang kita pada doa. Bapak di surga, Bapak yang baik, Bapak Kerajaan surga yang Tuhan, karena kebaikan-Mu, bahkan pertolongan Tuhan bagi Tuhan memimpin kami dari awal perkuliahan kami menaikkan doa kami, mendengarkan firman Tuhan, buat yang punya semua mahasiswa PKL walaupun tidak semua yang hadir, tetapi kami titik serahkan anak-anak-Mu Tuhan yang sudah hadir, PKL membawa segala pergumulan kami di hadapan kasih Tuhan. kami hanya bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan yang sebagai empunya Setiap kami di mana kami tempatkan setiap gereja di mana kami pergumulan masing-masing anak-anak kiranya sudah menyampaikan bahan doa mereka pada saat ini. Berdoa untuk selfie, yang berikan kekuatan kesehatan bagi selfie untuk bisa menjalankan pelayanannya dengan baik. Di mana pos PU yang dikunjungi ada 4 pos, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan bagi beliau untuk bisa menjalani tugas tanggung jawab pelayanannya dalam masa PKL-nya ini Tuhan, sehingga apa yang beliau tabur bisa berbuah di tengah-tengah jemaat. Kami juga berdoa untuk mama yang sedang dalam dalam pengetahuan kami, dalam mental kami, perasaan, emosi kami, pulihkan kiranya melalui zaman pikiran kami, waktu kami, berikan kesembuhan dan kiranya dapat melayani Tuhan baik-baik mungkin kita dan sehingga kami semakin
Apa Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Katarina ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi dia pergumulan Bapak menjadi seorang hamba di mana kami biarlah kiranya pelayanan-pelayanan yang full yang ada di dalam jemaat beliau bisa mengikuti. Beliau juga bisa mengerjakan, menjalankan ya pelayanan. Bapak, di antara kami setiap kami Kiranya Tuhan senantiasa ada dalam pelayanan. Tuhan juga kami serahkan segala kelemahan yang ada dalam dirinya Tuhan. Biarlah Tuhan menampakkan dirimu kelemahan yang ada dalam kami. Biarlah segala apapun yang kami banyak sekali pelayanan-pelayanan yang berkaitan kepadanya di tempat pos, di mana jarak dan wilayah Joshua jauh, kami serahkan. kiranya diberkati dalam Adik yang setiap transportasinya, profesi sebagai tentara saat ini di mana pelayanan setiap firman yang disampaikan kiranya Tuhan memberkati setiap memberkati, Tuhan menolong, bahkan Tuhan kekuatan, diberikan kesehatan adik kekasih biar dia bisa melaksanakan tugas tanggung jawab yang sudah keluarganya dan mamanya, dan berikan keamanan bagi beliau. berikan kesehatan mamanya pada Tuhan dari rumah sakit diberkati, Adik yang sedang bersekolah Tuhan juga akan Tuhan dan berangsur mereka berada kembali semuanya. jarak yang memisahkan, tetapi kami Untuk Katarina, kami bisa di dalam pelayanan yang sangat begitu juga Bapak kami hanya bisa menyerahkan juga saya bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepada panggilan pelayanan yang dimiliki oleh Joshua pada saat ini. Di mana beliau ingin dimantapkan oleh Tuhan. Kami berdoa dengan iman kami bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya Engkau tunjukkan apa yang menjadi kerinduan-Mu atas panggilan bagi anak-Mu. Biar beliau bisa melaksanakan tugas tanggung jawab itu dengan penuh. Sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu yang beliau kerjakan dalam pelayanan. tidak tahu harus apa Pada saat ini juga ya Bapak, kami sudah menyerahkan juga untuk Desliana ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa banyak hal yang membuat beliau lemah di tempat pelayanan, tetapi kami yakin dan percaya juga kami punya Allah yang kuat yang akan memberikan kekuatan bagi kami, yang akan memberikan hikmat bagi kami, sehingga apa yang menjadi pergumulan, tantangan kami secara pribadi bisa Tuhan patahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa segala pelayanan kami Tuhan hanya dapat beradaptasi dengan kami juga berdoa ya Tuhan untuk beliau berikan hikmat bagi dia dalam pelayanan. Kalau pada saat ini Tuhan jemaat sering tunjuk saya dapat melayani sehingga Desliana merasa bahwa tidak ada maksimal bagi beliau mempertahankan pelayanannya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan, ketika Tuhan memilih seseorang untuk melayani Engkau, bahwa itu adalah waktu yang tepat, di mana Tuhan mempercayakan Roh Kudus-Mu yang akan mungkin bila diberkati bila Tuhan yang pulihkan Tuhan memberikan kekuatan bagi dia. kami berdoa juga untuk kamar Pada darah saat ini juga Tuhan kami menyerahkan Deli ke dalam tangan Tuhan. Tuhannya dalam Apa membuat yang menjadi pergumulannya saat ini Tuhan. Ya, di mana dia dipercayakan untuk menjadi tenaga pendidik di TK. Adi PAUD, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berikan hikmat bagi dia untuk bisa menjalankan tugas tanggung jawab ini. kamar kita Setelah sekiranya Tuhan memberikan kemampuan, kesehatan, semangat selalu dalam menjalankan pelayanannya. Apa yang membuat beliau minder, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang angkat. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Samuel. Tuhannya nanti di bulan Agustus Bagi Samuel dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanannya, apapun kemampuan yang ada pada dia, Tuhan biarlah Tuhan pakai. semangat Tuhan kiranya memberkati Pada saat ini juga untuk Mutiara, di mana pada saat ini Mutiara masih bergumulan dengan pengendalian diri yakni emosi Tuhan. Kami percaya bahwa pada saat ini Tuhan yang membentuk kami menjadi pribadi yang benar, untuk Kak Deli kiranya proses semangat gitu buat nanti semakin lagi sesuai dengan dan kekuatan dalam Tuhan invest dalam kita. Kami juga berdoa untuk ibu yang sedang sakit di kakinya Tuhan, untuk Ruben ya Bapak berikan pemulihan melalui obat-obatan tenaga-tenaga medis yang merawat, bahkan keluarga yang merawat dan makanan dan minumannya supaya bisa menjadi alat untuk bisa memberikan Tuhan bila kau campur tangan berperkara dalam hidup mereka dan dapat menolong kita tidak lupa berdoa untuk biar Evo, Asmat, Bapak Jesse, dapat percaya Ben, Eca, Kalimantan, Kalbar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. PKL Dan ada banyak duduk bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati memberkati Tetapi pada saat ini kami hanya bisa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan juga pakai mereka. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk semua kami yang Tuhan percayakan di ladang-ladang di mana kami melayani pada saat ini.
Kami mohon supaya Tuhan membentuk spiritualitas kami, supaya apa yang kami tampakkan, apa yang kami sampaikan di depan jemaat melalui firman Tuhan, itu pun yang kami hidup di dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada kesenjangan yang kami sampaikan dalam kebenaran yang kami sampaikan. Kami hanya bisa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hati hamba Tuhan tanamkan, Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami melayani selayaknya Tuhan Yesus sendiri melayani. Bagaimana kami setiap mereka semakin lagi dapat memakai dalam Tuhan dan yang adik-adik kelas diberkati oleh Bapak dan kampus yang selalu semakin lagi mereka bisa melaksanakan pembelajaran pada semester depan dengan baik, dengan lancar. Tuhan yang berkati segala rencana dan untuk pembangunan kampus ya Bapak pada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapak untuk pertemuan hari ini di mana Tuhan berikan kami kesempatan bersama-sama kami sebagai milik kepunyaanmu, anak-anakmu yang sedang ditempa di tempat PKL kami masing-masing. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, setiap hidup kami ya Bapak, untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan arahkan, untuk Tuhan bentuk di mana kami berada. Kiranya Bapak kami diberikan ketulusan hati, diberikan kerelaan hati untuk ditempa oleh Engkau, untuk dibentuk oleh Engkau, sehingga Tuhan setiap apapun proses kejadian yang Tuhan izinkan dalam setiap PKL kami dapat melihatnya sebagai pembentukan Allah dalam hidup kami. Kiranya Bapak kami semakin lagi diberikan semangat dalam pelayanan ya Bapak dalam PKL. Kami mau belajar ya Bapak. Kami belum pandai, kami belum pintar ya Bapak, kami belum bersiap dalam pelayanan, tapi kami mau belajar. Biarlah Tuhan kami diberikan hati, semangat untuk mau belajar di mana kami tempat PKL kami berada ya Bapak. Kiranya Tuhan setiap kami diperteguh dalam panggilan untuk dalam panggilan Engkau terhadap hidup kami masing-masing. Kiranya kami melihatnya sebagai panggilan Tuhan, sehingga kami dapat mengerjakannya karena kami percaya panggilan Tuhan adalah istimewa, dan itu adalah kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Tidak semua orang dipanggil untuk melayani Engkau seperti kami ini ya Bapak, dan biarlah kami dimampukan ya Bapak, dan kiranya Tuhan melengkapi kami semakin lagi ya Bapak dalam tempat PKL kami. Dan setelah kami PKL nanti ya Bapak, kiranya kami terjun dan menjadi pelayan-Mu yang setia dan setia ya Bapak. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan kami akan berpisah, biarlah diberkatilah setiap kami memiliki pergumulan kami masing-masing, tapi kami serah, kami bawa ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang berperkara dalam setiap hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Inilah kami, hidup kami, angkatan kami di 2019 ini, dan teman rekan-rekan yang lainnya tidak dapat hadir hari ini. Kiranya Tuhan yang pelihara selalu diberkati kami, dan biarlah semakin lagi kami terbentuk ya Bapa menjadi hamba-Mu yang setia. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, kami serahkan waktu kami di depan dalam tangan-Mu, setiap pelayanan, setiap kegiatan, setiap aktivitas kami di depan, dan biarlah dalam tangan Tuhan kami serahkan seluruhnya. Terpuji-pujilah Engkau Yesus Tuhan, kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.